Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 11 semester 1 dengan tema yaitu menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Pada pertemuan beberapa waktu lalu kita telah belajar yaitu pertama memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia. Kemudian menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek, mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu menulis resensi berdasarkan cerpen yang ditulis oleh teman, kemudian jurnal membaca dan refleksi pada pembelajaran bab 3. Ada baiknya kita ulangi sekali lagi yaitu menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Perlu diketahui bahwa secara umum cerita pendek itu adalah cerita yang ditulis memenuhi syarat cerpen, yaitu kurang dari 10.000 kata atau selesai dibaca dalam kurang dari 10 menit. Itu adalah cerpen. Kemudian fokus kepada satu tokoh utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami tokoh. Yang menjadi catatan bahwa tokoh nanti tidak mengalami perubahan nasib, tidak seperti pada roman atau mungkin novel. Di sana kalau roman dan novel ini tokoh mengalami perubahan nasib. Kalau di cerpen ini tidak mengalami perubahan nasib. Kemudian tema diangkat dari kejadian sehari-hari yang kalian alami sendiri atau mungkin dapat juga menceritakan pengalaman orang lain yang kemudian kamu tulis. Kemudian terdapat salah satu cerita kehidupan yang tergantung pada peristiwa tersebut yang mengandung nilai moral, agama, sosial, atau budaya. Nah, ini yang sifatnya memberi pendidikan pada kita. Kemudian tentukan latar tempat dan waktu yang akan digunakan dalam cerita tersebut. Jadi dari pengalaman Anda tadi, tentukan latar, tempat, atau waktu. Nah, misalkan orang lain ya juga begitu. Ya, latar, tempat, waktu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita membuat alur. Dari susunlah alur cerita yang memperhatikan 5 tahapan, yaitu pengenalan, kemunculan konflik, konflik pemuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Nah, ini kita susun dari awal. Jadi kira-kira apa? Kalau misalkan ini kesulitan, Anda dapat merancang suatu. Nah, pengenalan itu tentang apa? Kemudian kemunculan konflik itu nantinya bagaimana? Kemudian konflik memuncak kira-kira apa yang pantas dijadikan konflik memuncak? Kemudian menurun itu apa? Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Nah, perhatikan juga untuk memperindah karya Anda yaitu gaya bahasa. Jadi pemakaian gaya bahasa untuk membuat cerita lebih hidup.
Gunakan ejaan dan tanda baca yang baik. Buatlah kerangka terlebih dahulu sebelum kamu menuliskan cerita pendek tersebut. Berdasarkan pada tadi pengenalan alurnya bagaimana, kemudian kita pecah-pecah, kemudian jadilah kerangka. Kemudian tulis karangan yang Anda buat tadi dari berdasarkan kerangka tadi, kemudian tulis karangan selesai, kemudian karangan ini nanti kita presentasikan, minimal dipajang di dalam kelas. Itulah menulis cerita. Nah, kemudian nanti kalau sudah cerita sudah jadi, maka kita dapat mendapatkan bahan untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu menulis resensi berdasarkan cerpen yang ditulis oleh teman. Dan ini pembelajaran kali ini adalah bersyarat masing-masing harus sudah memiliki cerpen berdasarkan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh Anda semuanya, atau mungkin dialami oleh teman Anda yang Anda tulis. Kemudian resensi itu bagaimana? Resensi adalah cara yang dipakai untuk menilai sebuah karya, entah berupa buku, film, musik, atau mungkin apa saja yang layak dibaca, ditonton, dan didengarkan oleh masyarakat. Nah, kali ini kita akan meresensi cerpen karya teman Anda pada minggu yang lalu. Kemudian, seorang penulis resensi disebut peresensi. Jadi kalian nanti kalau sudah meresensi cerita pendek dari teman-teman Anda sudah disebut peresensi. Kemudian menulis resensi bersifat objektif dengan memperhatikan struktur penulisan resensi. Nah, objektif jadi apa adanya. Jadi kalau nanti di dalam cerpen itu bagus, ya dikatakan bagus. Kalau jelek dikatakan jelek. Ini namanya objektif. Jangan sampai nanti Anda meresensi teman Anda yang akrab, kemudian walau cerpennya itu jelek, kamu katakan bagus. Nah, ini nanti namanya sudah tidak objektif lagi. Kemudian struktur resensi itu seperti apa? Yaitu pertama adalah judul. Judul ini sesuai dengan titik tekan kita. Jadi titik tekan kita nanti apa, itu kita buat judul. Kalau nanti kesulitan, maka judul ini kita buat pada belakang, ya. Kemudian setelah karya jadi, barulah kita buat judulnya. Kemudian kita harus mengetahui identitas buku, identitas cerpen tadi. Ini karya dari teman Anda tadi, yaitu judulnya apa. Nah, beda dengan judul yang di atas loh ya. Judul yang di atas adalah kamu sebagai presensi, sementara judul ini adalah judul asli. Jadi judul karya temanmu itu apa. Nah, itu judulnya. Kemudian nama pengarangnya siapa. Kemudian kalau itu sudah teman Anda itu sudah diterbitkan, maka penerbitnya mana, kemudian kota terbitnya mana, kemudian jumlah halamannya berapa, itu akan lebih lengkap. Nah, misalkan teman Anda yang sudah menerbitkan karyanya mungkin di majalah sekolah dan sebagainya. Nah, ini dapat menjadikan bahan kita untuk melengkapi identitas tadi. Kemudian bagian yang ketiga setelah identitas adalah gambaran atau sinopsis, dan penjelasan disertai dengan bukti. Jadi gambaran umum. Kalau kita ini akan meresensi cerpen, maka itu adalah sinopsisnya, jadi ringkasan ceritanya. Kemudian
kita cari kelebihan bukunya tadi, kita cari kelebihan cerpennya tadi, berikut bukti-buktinya. Jadi kalau mengatakan ini baik, ini baiknya dari sisi apa? Misalnya dari sisi alurnya. Dari sisi alurnya tadi, alurnya bagus, diberi cuplikan alurnya, runtutan alurnya. Oh, ini temanya bagus, permasalahannya bagus, maka diberi cuplikan atau mungkin potongan temanya tadi. Ini tempatnya ini kekinian, nah misalnya, nah ini berarti Anda cuplik tempat yang kekinian itu seperti apa. Nah, misalkan ini tempat yang untuk selfie, video, untuk foto dan sebagainya. Nah, itu kekinian dengan kemasan kekinian, misalnya begitu. Kemudian kelemahan dari cerpen beserta buktinya juga Anda sertakan. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa cerpen ini tadi misalkan setting tempatnya tidak bagus. Nah, misalnya tidak bagusnya itu terletak di mana. Nah, itu dilakukan buktinya. Misalkan ya, temanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keindahan. Nah, settingnya di tempat yang misalnya tempat pembuangan sampah, misalnya itu, jadi tidak ada sesuatu yang bertentangan. Nah, temanya keindahan cinta kok di tempat pembuangan sampah misalnya begitu. Nah, ini ada hal yang tidak sinkron, tidak berhubungan, tidak mendukung. Nah, Anda ungkapkan misalnya. Kemudian penutup dan buktinya secukupnya. Ini penutup ini berisi tentang ya ini saran Anda misalnya buku ini atau cerpen ini cocok untuk dibaca remaja, letak kecocokannya di mana. Nah, itu Anda ungkapkan, Anda beri bukti secukupnya. Ini nanti, jadi nanti kalau Anda menyusun resensi, kira-kira garis besarnya semacam itu. Kemudian kalau kita meresensi berdasarkan cerpen yang ditulis teman, pilihlah salah satu cerpen yang ditulis teman sekelasmu untuk ditulis menjadi sebuah resensi. Jadi dari sekian temanmu nanti pilih mana, ditukar, dipilih salah satu untuk dibuat resensi. Kemudian perhatikan juga unsur-unsur yang harus ada dalam resensi. Kamu dapat menuliskan judul, identitas, sinopsis, kelebihan, kekurangan, dan penutup. Ini nanti jangan sampai kelewatan ininya. Kemudian buatlah kerangka karangan terlebih dahulu sebelum kamu meresensi. Jadi Anda dapat membuat suatu batasan-batasan kerangka terlebih dahulu sebelum Anda menyusun resensi. Gunakan ejaan yang baik dan tanda baca yang baik juga. Tulislah karangan resensi Anda untuk dipajang di kelas atau nanti kita presentasikan. Begitu untuk sebagai cara untuk meresensi. Kemudian kalau nanti kita menulis resensi, nanti dapat diukur ini berdasarkan tadi resensi yang ada dipajang teman Anda nanti, hari, tanggal, kelas, resensi berdasarkan cerpen oleh teman satu kelas. Resensi ditulis memenuhi struktur resensi. Nah, ini nanti tinggal di analisis Anda setuju atau sangat setuju, cukup, kurang setuju, tidak setuju. Nah, ini misalnya resensi yang ditulis oleh teman memenuhi struktur penulisan resensi.
Strukturnya apa tadi? Yaitu meliputi tadi ada judul, ada identitas, ada sinopsis, ada keunggulan, ada kelemahan, kemudian penutup. Nah, itu ada semua atau tidak? Nah, ini. Kalau ada semua ya bisa kita tuliskan pada ini, cek pada sangat setuju. Nah, alasannya lengkap. Nah, gitu. Kalau tidak ya berarti mungkin kurang setuju. Nah, kok ini dalam tadi tidak ada keunggulan kelemahan, kurang setuju. Namanya resensi kok tidak ada kelemahan kelebihan. Ya, ini alasannya, buktinya di sana tidak ada tulisan kelemahan kelebihan. Judul resensi ditulis dengan benar dan menarik. Jadi sesuai dengan titik tekannya apa, judulnya yang ada di atas tadi. Sinopsis telah ditulis dengan lengkap, jadi sinopsisnya lengkap. Nah, gitu. Kemudian terdapat kelebihan karya resensi yang dilengkapi dengan penjelasan dan bukti. Nah, tinggal kamu centang saja tentang mana setuju dan juga sebagainya. Terdapat kelemahan karya yang diresensi dengan penjelasan dan bukti. Kemudian bagian penutup telah dilengkapi dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ada ndak gitu, atau mungkin sarannya ada ndak gitu. Nah, itu berkaitan dengan resensi, checklist kita resensi. Kemudian selanjutnya adalah penulis menggunakan ejaan tata bahasa yang baik dan benar. Kemudian tidak perlu diperbaiki lagi dari yang resensi terus. Setuju atau tidak? Kalau sudah bagus berarti tidak usah diperbaiki. Nah, ini bagus. Nah, nanti dinilai teman Anda keterangannya. Nah, ini misalkan nilai 32 sampai sangat baik. Kemudian 24. Nah, kemudian nilai sampai 31,9 baik, dan seterusnya. Nilai 16 sampai 23 sampai 9 cukup baik. Kemudian nilai 8 sampai 15 kurang, dan 0 sampai 17 tidak baik. Nah, gitu. Itu berkaitan dengan cara membaca resensi. Sekarang kita juga perlu memperluas pandangan, yaitu dengan membaca jurnal membaca atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan resensi dan berkaitan dengan menulis cerpen. Salah satu dari buku yang dapat kita mempelajari atau memperdalam kita dalam kasanah menulis cerpen dan menyusun resensi, yang pertama adalah buku kumpulan cerpen pilihan Kompas 2015, khususnya judul Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta, karya Ahmad Tohari. Orang-orang dari selatan harus mati malam ini, oleh Faisal Odang. Hakim Sarmin oleh Agus Nur. Penguburan lagi Sita Resmi. Kemudian lagi Sita Resmi oleh Triyanto Triwikromo. Nah, kemudian Sepasang Kekasih di Bawah Reruntuhan oleh A.K. Basuki. Tim redaksi Kompas kumpulan cerpen media Nusantara. Itu di bidang cerpen. Kemudian kisah perjuangan suku Naga W.S. Rendra. Ini bentuknya drama dipentaskan oleh Bengkel Teater. Di Bawah Kibaran Sarung Joko Pinurbo, puisi Indonesia Tera. Kemudian Harimau Mokhtar Lubis, novel Yayasan Obor Indonesia. Layar Terkembang, ini awal-awal perkembangan novel di Indonesia, ini angkatan 20.
yaitu karya Sultan Takdir Ali Shahbana, novel diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kemudian nanti jurnal membaca, Anda pilih salah satu, kemudian nanti ditulis begini, judulnya bukunya apa tadi, misalnya harimau, penerbitnya siapa, kemudian penulisnya siapa, tahun berapa, kemudian sinopsis bukunya apa, seperti nanti tadi kita meresensi cerpen teman Anda tadi, kemudian gambaran umum atau gambaran tokohnya bagaimana, kemudian informasi penting yang ada dalam buku yang Anda baca itu seperti apa, kemudian Anda berpendapat. Nah, itu pada jurnal membaca. Kemudian berikutnya ada untuk kegiatan refleksi atau meninjau diri kita sendiri, maka ini hanya sekedar meninjau, jadi Anda harus jujur supaya Anda kalau ingin pandai harus jujur menjawab. Saya mampu menemukan informasi beberapa fakta sejarah menjadi latar belakang Jepang bertema sejarah Indonesia. Ya, sudah atau belum? Kalau belum ya dipelajari ulang. Kalau sudah lanjut. Saya mampu menemukan informasi pada sumber pendukung seperti kamus dan ensiklopedia. Bisa atau tidak? Sudah atau belum? Saya mampu menjelaskan ciri-ciri cerpen jika dibanding dengan karya prosa lain seperti novel atau cerita bersambung. Bedanya terletak di mana? Sudah bisa membedakan atau belum. Saya mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam sebuah cerpen berlatar belakang sejarah Indonesia. Sudah atau belum? Saya mampu menjelaskan unsur ekstrinsik, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya yang terkandung dalam cerpen dan keterkaitannya dengan konteks kehidupan nyata. Sudah atau belum? Saya mampu menuliskan cerpen dengan struktur dan bahasa yang baik dan benar berdasarkan pengalaman sendiri. Sudah bisa menulis cerpen atau belum? Nah, saya mampu menjelaskan tujuan penulisan resensi. Nah, sudah atau belum? Saya mampu menjelaskan struktur sebuah resensi, punya apa tadi, sudah atau belum? Saya mampu menulis sebuah resensi untuk memberikan rekomendasi tentang layak tidaknya sebuah karya yang dibaca atau belum. Nah, tinggal jenang-jenang ini adalah untuk kegiatan belajar. Kalau sudah, berarti Anda sudah memenuhi pembelajaran. Nah, demikian selesai. Terima kasih. Semoga dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.